Teknik pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif, collecting quantitative data, disusun oleh Ulin Nikmah, Niken Apriliani, Alfian, Dina Nafitri, Siti Nurlailatul Hidayah, dan Tiara Mumpuni dari kelas IPA 1. Pokok-pokok pembahasan, yaitu ada 5 langkah dalam proses pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi cara memilih partisipan untuk diteliti. Yang kedua yaitu mengidentifikasi izin yang diperlukan untuk diteliti. Yang ketiga, membuat daftar opsi yang berbeda untuk mengumpulkan informasi. Yang keempat, menemukan, memilih, menilai instrumen untuk digunakan dalam pengumpulan data. Yang kelima yaitu menjelaskan prosedur untuk mengelola pengumpulan data kuantitatif. Nah, pokok pembahasan yang pertama yaitu mengidentifikasi cara memilih partisipan untuk studi atau diteliti. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi unit analisis, dan yang kedua yaitu ada menentukan populasi dan sampel. Nah, pada yang pertama ini, mengidentifikasi unit analisis, itu peneliti itu harus memutuskan pada tingkat apa data itu perlu dikumpulkan. Misalnya dari tingkat individu, keluarga, sekolah, ataupun dinas sekolah. Kemudian disesuaikan dengan hipotesis penelitian. Selanjutnya, siapa yang dapat memberikan informasi yang akan peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis pada penelitian. Nah, sub pembahasan yang kedua yaitu ada menentukan populasi dan sampel. Populasi itu berbeda dengan sampel. Populasi adalah sekelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama. Sampel adalah subkelompok populasi yang akan diteliti untuk digeneralisasikan tentang populasi. Nah, itu ada gambar atau diagram yang menunjukkan hubungan antara populasi dan sampel. Contoh populasi yaitu semua guru SMA di suatu kota. Contoh sampel yaitu seorang guru SMA. Adapun jenis-jenis strategi sampling kuantitatif yaitu ada 2, pengambilan sampel probabilitas dan pengambilan sampel non-probabilitas. Pengambilan sampel probabilitas yaitu peneliti memilih individu yang sesuai dengan penelitian dari suatu populasi dengan tujuan untuk generalisasi kepada populasi. Yang kedua yaitu pengambilan sampel non-probabilitas, yaitu peneliti memilih individu karena sesuai dengan karakteristik penelitian. Biasanya tidak untuk digeneralisasi hasil penelitian tersebut. Contoh dari pengambilan sampel non-probabilitas yaitu yang pertama ada convenience sampling, yaitu peneliti meminta partisipan untuk mengidentifikasi orang lain untuk menjadi anggota sampel. Yang kedua yaitu ada snowball sampling. Nah, yang selanjutnya yaitu pengambilan sampel probabilitas. Pertama, acak sederhana atau sample random sampling, yaitu peneliti memilih partisipan untuk digunakan sampel sehingga setiap individu memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih dari populasi. Yang kedua, pengambilan sampel sistematis atau systematic sampling, yaitu peneliti memiliki setiap
individu atau lokasi dalam populasi sampai peneliti mencapai ukuran sampel yang diinginkan. Yang ketiga, pengambilan sampel bertingkat atau stratified sampling adalah penelitian membagi atau mengelompokkan populasi sesuai dengan karakteristiknya, misalnya jenis kelamin. Dan yang terakhir, multi-stage cluster sampling adalah jika populasinya sangat besar sehingga peneliti perlu mengidentifikasi sampel dengan beberapa tahapan. Kedua, mengidentifikasi izin yang diperlukan untuk studi. Izin ini akan memastikan bahwa partisipan bekerja sama dengan peneliti dan memberikan data. Yang ketiga, membuat daftar opsi yang berbeda untuk mengumpulkan informasi, yaitu menentukan variabel dari pertanyaan dan hipotesis penelitian. Dari alur kegiatan pengumpulan data sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi variabel. Contohnya itu kayak kemajuan diri untuk belajar dari orang lain. Yang kedua, menentukan variabel secara operasional. Contohnya seperti kayak tingkat kepercayaan bahwa seseorang dapat mempelajari sesuatu dengan cara belajar satu sama lain. Yang ketiga, mencari data. Contohnya seperti 10 macam refleksi diri terhadap sikap. Dan terakhir, mengumpulkan data tentang instrumen yang menghasilkan skor numerik. Contoh skor dari setiap macam refleksi tersebut berkisar 0 sampai 10. Yang ketiga, membuat daftar opsi yang berbeda untuk mengumpulkan informasi, yaitu menentukan setiap variabel secara operasional adalah mengidentifikasi dan mengukur variabel sesuai dengan topik penelitian. Kemudian memilih jenis data dan pengukuran. Peneliti akan mengumpulkan data pada instrumen yang telah dibuatnya. Instrumen itu adalah suatu alat yang mengukur dan mengamati data kuantitatif. Kemudian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini digunakan untuk menilai kemampuan individu dalam melakukan suatu tes. Pengukuran sikap, yaitu peneliti mereka menggunakan pengukuran sikap ketika peneliti akan mengukur perasaan terhadap topik pendidikan atau pembelajaran. Pengukuran perilaku, yaitu pengukuran perilaku dibuat dengan instrumen yang berhubungan dengan perilaku. Di samping merupakan gambar dari alur kegiatan pengumpulan data. Selanjutnya adalah menemukan, memilih, menilai instrumen untuk digunakan dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah menemukan dan mengembangkan instrumen. Ada 3 cara untuk mendapatkan instrumen yang akan digunakan, yaitu 1. Mengembangkan instrumen sendiri, 2. Memodifikasi instrumen lain, dan ketiga menggunakan instrumen lain. Instrumen yang akan digunakan tentunya harus diuji coba. Kemudian, kriteria memilih instrumen yang baik. Yang pertama ada reliabilitas dan validitas. Reliabilitas adalah kekonsistenan alat ukur dan validitas adalah ketetapan alat ukur tersebut. Kemudian pencatatan informasi dan skala pengukuran. Selanjutnya, menjelaskan prosedur untuk mengelola pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama adalah standarisasi atau sesuai standar. Hal ini berkaitan dengan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Pengukuran kinerja, pengukuran sikap, dan observasi menggunakan prosedur standar agar prosedur pengumpulan data yang seragam. Dan kedua adalah masalah etis. Pengumpulan data harusnya menghormati individu, baik narasumber maupun pengambilan situs, dan memperoleh izin sebelum mengumpulkan data. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.